Labbaik Allahumma labbaik. Bayangin, kamu daftar haji ketika usia kamu 25 tahun. Kamu menabung, menyetor biaya awal, dan kemudian baru resmi mendapatkan nomor porsi hajinya. Tapi ternyata, kamu baru bisa berangkat menunaikan ibadah haji saat usia kamu 60 tahun. Artinya, kamu harus menunggu lebih dari 30 tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. Pertanyaannya, kenapa masa tunggu haji di Indonesia bisa selama itu? Kenapa di satu daerah orang harus menunggu 35 tahun, sementara di daerah lain hanya sekitar 15 tahun saja? Dan sebenarnya, siapa yang menentukan kapan kita bisa berangkat haji? Di video ini, kita akan membahas bagaimana pemerintah Indonesia menentukan masa tunggu haji di setiap daerahnya. Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Setiap tahunnya, ratusan ribu orang Indonesia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari banyak orang. Jumlah orang Indonesia yang ingin berhaji jauh lebih besar daripada kuota yang tersedia. Saat ini, jumlah pendaftar haji Indonesia sudah mencapai lebih dari 5 juta orang. Sementara, setiap tahunnya, yang bisa berangkat hanya sekitar 200 ribu orang saja. Bayangkan, seperti sebuah antrian yang sangat panjang, jutaan orang berdiri di barisan yang sama. Namun, setiap tahunnya hanya sebagian kecil yang bisa maju ke depan. Itulah sebabnya muncul fenomena masa tunggu haji yang sangat lama di Indonesia. Banyak orang mengira bahwa pemerintah Indonesia bebas menentukan berapa banyak jemaah haji yang bisa berangkat setiap tahunnya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kuota haji untuk setiap negara sebenarnya ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi memiliki aturan internasional untuk mengatur jumlah jemaah dari seluruh dunia, agar pelaksanaan haji tetap aman dan tertib. Secara umum, kuota haji ditentukan dengan perbandingan sekitar 1 jemaah untuk setiap 1.000 muslim di suatu negara. Karena Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, maka Indonesia juga mendapatkan kuota haji yang paling besar. Saat ini, kuota haji Indonesia berada di kisaran 221.000 jemaah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 92% adalah haji reguler, dan sisanya adalah haji khusus. Kuota inilah yang menjadi batas maksimal jumlah orang Indonesia yang bisa berangkat haji setiap tahunnya. Lalu bagaimana cara menentukan siapa yang berangkat lebih dahulu? Ketika seseorang mendaftar haji di Indonesia, ia harus menyetor setoran awal biaya haji. Setelah itu, ia akan mendapatkan sesuatu yang disebut dengan nomor porsi haji. Nomor porsi ini sangat penting karena nomor inilah yang menentukan urutan keberangkatan haji. Semua data pendaftar haji di Indonesia dicatat dalam sistem komputer yang disebut Siskohat atau Sistem Komputerisasi Haji Terpadu. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Agama dan digunakan untuk mencatat seluruh proses pendaftaran haji, mulai dari tanggal pendaftaran, nomor porsi, hingga estimasi tahun keberangkatan. Prinsipnya sederhana, siapa yang mendaftar lebih dahulu, maka dia akan berangkat lebih dahulu. Karena itulah banyak orang Indonesia yang mendaftarkan haji sejak usia muda. Bahkan tidak sedikit orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya sejak awal agar mendapatkan nomor porsi yang lebih cepat. Sekarang muncul pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa masa tunggu haji di setiap daerah bisa berbeda? Ada daerah yang harus menunggu lebih dari 30 tahun. Tapi ada juga daerah yang masa tunggunya hanya sekitar 15 tahun saja. Jawabannya ada pada jumlah pendaftar di setiap daerah. Setelah mendapatkan kuota nasional dari Arab Saudi, pemerintah Indonesia kemudian membagi kuota tersebut ke setiap provinsi. Pembagian ini dilakukan berdasarkan jumlah pendaftar haji di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki jumlah pendaftar yang sangat besar, maka otomatis antriannya juga akan semakin panjang. Contohnya, bisa kita lihat di Pulau Jawa. Di beberapa provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, masa tunggu haji bisa mencapai lebih dari 30 tahun. Sementara, di beberapa daerah luar Jawa, masa tunggunya bisa jauh lebih singkat. Hal ini terjadi karena jumlah pendaftar haji di Pulau Jawa jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya.
Ada beberapa alasan kenapa masa tunggu haji di Pulau Jawa menjadi yang paling lama. Pertama, jumlah penduduknya yang sangat besar. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa dan mayoritasnya beragama Islam. Kedua, tradisi berhaji yang sangat kuat. Di banyak daerah di Jawa, berhaji bukan hanya ibadah, tetapi juga menjadi cita-cita hidup bagi banyak keluarga. Ketiga, faktor ekonomi dan akses informasi. Masyarakat di wilayah ini relatif lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan akses untuk mendaftar haji. Akibatnya, jumlah orang yang mendaftar haji setiap tahunnya sangat tinggi. Sementara, kuota yang tersedia tetap terbatas. Inilah yang menyebabkan antrian haji di beberapa provinsi di Pulau Jawa menjadi sangat panjang. Ada satu fenomena menarik yang pernah terjadi di Indonesia. Karena masa tunggu haji berbeda di setiap daerah, beberapa orang mencoba mencari cara agar bisa berangkat lebih cepat. Salah satu caranya adalah dengan memindahkan domisili atau KTP ke daerah yang masa tunggunya lebih pendek. Misalnya, seseorang yang tinggal di Jawa memindahkan alamatnya ke daerah luar Jawa yang antriannya lebih singkat. Dengan begitu, ia berharap bisa mendapatkan estimasi keberangkatan yang lebih cepat. Namun, praktek seperti ini kemudian mulai diperketat oleh pemerintah agar sistem antrian tetap adil bagi semua orang. Pemerintah menetapkan formula baru pembagian kuota haji 2026 yang membuat masa tunggu calon jemaah haji di seluruh Indonesia menjadi sama, yakni sekitar 26,4 tahun. Aturan ini sekaligus menghapus kesenjangan panjangnya antrian antar daerah yang selama ini bertahun-tahun dianggap tidak adil. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umroh melalui Kepala Biro Humasnya, yaitu Bapak Hasan Afandi, yang menjelaskan bahwa kuota haji provinsi kini tidak lagi berbasis jumlah penduduk muslim, melainkan sepenuhnya dihitung berdasarkan proporsi daftar tunggu. Kurang lebih begini cara rumus pemerataannya. Kuota haji provinsi adalah daftar tunggu provinsi dibagi total daftar tunggu nasional, kemudian dikali dengan total kuota haji reguler nasional. Ketika dihitung menggunakan rumus seperti itu, maka masa tunggu calon jemaah haji di seluruh provinsi itu akan sama, persis sama selama 26,4 tahun atau jika dibulatkan selama 27 tahun. Dengan pendekatan baru ini, setiap daerah akan memiliki estimasi keberangkatan yang seragam, tanpa ada lagi ekstrem rentang tunggu yang selama ini terjadi. Sebelum rumus baru diterapkan, perbedaan masa tunggu antar wilayah sangat jauh. Sulawesi Selatan pernah mencatat antrian hingga 47 tahun, sementara Kabupaten Maluku Barat Daya hanya sekitar 11 tahun saja. Ketika memakai formula yang baru, timbul rasa keadilan, membuat antriannya menjadi konvergen ke tengah, jadi lebih merata. Jadi, tidak ada lagi yang masa tunggunya 47 tahun dan tidak ada lagi yang masa tunggunya hanya 11 tahun saja. Semua orang rata menjadi 26 tahun se-Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan antar daerah, sekaligus memberi kepastian waktu tunggu yang sama bagi seluruh jemaah. Rumus baru tersebut juga akhirnya berpengaruh terhadap siapa saja yang kemudian akan berangkat pada tahun ini. Apakah tahun ini menjadi jatah kamu atau kerabat kamu yang akan berangkat haji? Atau malah justru mundur lagi jadwal keberangkatannya? Tulis di komen ya. Pada akhirnya, haji bukan hanya soal kemampuan finansial. Bagi banyak orang Indonesia, haji juga tentang kesabaran menunggu puluhan tahun. Ada yang mendaftar saat masih muda, lalu menunggu hingga rambutnya mulai memutih sebelum akhirnya bisa berangkat. Namun, justru disitulah makna perjalanan ini, bahwa haji bukan hanya perjalanan menuju tanah suci, tapi juga perjalanan panjang tentang niat, kesabaran, dan harapan. Dan mungkin bagi banyak orang Indonesia, perjalanan menuju haji sudah dimulai jauh sebelum mereka benar-benar menjalan kaki di Mekah.